Oke. Selamat siang Pak. Selamat sore Pak Hans. Bagaimana kabarnya Pak? Selamat sore Pak. Puji Tuhan sehat. Ya. Cuman di Surabaya lagi hujan ini Pak. Masih hujan terus ya. Banjir Pak? Di daerah ini masih di sekolahan, belum. Semoga tidak. Oke. Semoga tidak banjir. Iya Pak. Sebentar, lagi sibuk apa ini Pak? Sedang mempersiapkan proses-proses di akhir semester 1 dan melanjutkan proses-proses follow up hasil training dan coaching yang lalu Pak. Jadi masih berlanjut dan juga mempersiapkan penilaian di akhir semester. Oke. Ya Pak. Nanti sebentar dalam beberapa waktu ke depan kita akan sebentar untuk coaching Pak ya. Siap Pak ya? Siap untuk bisa kita coaching? Ya, siap. It's okay, Pak. Kita akan latihan ketangguhan. Kira-kira ketangguhan ini Bapak, kita memulai dari sisi intelektual dulu ya Pak ya. Oke, apa tantangan yang mungkin Bapak lihat di dalam proses tujuan yang sedang Bapak capai Pak ya? Ya, jadi saya pribadi memang hari-hari ini sedang ada beberapa tanggung jawab yang menguras waktu, energi, mental, yang mungkin akhirnya juga saya sendiri sadar bahwa sangat membutuhkan ketangguhan untuk bisa menyelesaikan ini semua. Salah satunya juga ketangguhan dalam mental ini sendiri, karena begitu banyak hal yang dipikirkan dan selain juga tugas-tugas pribadi yang memang harus diselesaikan, tapi juga harus melanjutkan beberapa proses follow up, training dan diskusi yang terkadang jujur secara intelektual ya juga agak ya memang melelahkan memang. Iya Pak ya. Oke. Saya mungkin kembali lagi Pak ya. Kira-kira tujuan di akhir pada coaching kita ini Pak, tujuan yang ingin Bapak capai apa Pak? Ya, saya perlu membangun ketangguhan diri, karena ketangguhan diri baik dari sisi mental, mungkin sisi perasaan, sisi perilaku juga, karena ada banyak hal yang baru dirintis, sedang berproses dan harus diselesaikan, gitu Pak. Khususnya terkait dengan proses-proses di sekolah, di unit yang saya sedang dampingi. Oke, Bapak ingin membangun ketangguhan ya. Ketangguhan, ada 4 aspek kita bangun ketangguhan sekarang. Saya potong dulu, mohon maaf, ini kelihatannya hilang-hilang. Saya ganti virtual background-nya dulu ya Pak. Boleh Pak, silakan Pak. Supaya nggak hilang-hilang. Oke. Oke, ini rasanya lebih baik. Oke, ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Berarti kita akan mencoba membangun ketangguhan Pak ya, ketangguhan bersama dengan Bapak yang mungkin Bapak miliki. Oke Pak, bagaimana Bapak bisa menganalisa proses-proses ini Pak ya, ketangguhan yang mungkin yang sedang Bapak bangun ya? Ya, jadi terus terang memang proses-proses yang saya jalani ini membutuhkan menuntut banyak diskusi, tukar pikiran, menganalisa berbagai kondisi-kondisi di lapangan, dan itu akhirnya memang menguras waktu dan cara saya berpikir juga sih. Karena kan saya juga ada tanggung jawab pribadi yang lain. Nah, ini yang
karena diskusinya masih harus berlanjut, tidak atau analisanya masih terus berlanjut, tidak sesederhana yang awalnya mungkin kami pikirkan begitu. Ternyata ada banyak situasi yang mesti diperbaiki, dibicarakan. Nah, itu situasi-situasinya. Oke, Pak. Iya. Kira-kira dengan masalah itu ya Pak ya, dengan kira-kira apa mungkin solusi yang bisa Bapak ambil ya untuk bisa menolong, bisa menganalisa masalah-masalah yang terjadi? Kalau solusinya, ini maksudnya solusi dari sayanya atau solusi terhadap situasinya itu sendiri? Iya, mungkin solusi dari Bapak dulu ya, Bang, ketangguhan yang Bapak miliki bisa menolong untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang ada itu. Ya, saya mungkin saya juga harus, kalau untuk diri saya sendiri, saya harus punya cara, istilahnya ya, punya cara untuk membangun kesegaran mental itu. Ya, kesegaran mental buat diri saya supaya saya tetap bisa berpikir dengan baik dan bisa mengelola cara berpikir saya dalam proses-proses pendampingan dan penyelesaian beberapa tugas yang ada, tentunya dengan jalan, salah satunya juga dengan jalan mengklasifikasi situasi-situasinya, kemudian ya dari situ memperjelas beberapa kondisi-kondisinya. Nah, tapi yang paling penting saya harus punya cara juga untuk saya bisa refresh secara mental ya. Di tengah waktu belum bisa liburan gitu. Belum libur. Kalau mengenai situasinya yang terkait dengan unitnya, ya saya harus itu nanti akan bergantung juga kepada mereka sendiri. Peran saya kan jadi fasilitator, tapi solusi-solusinya kemungkinan akan dari mereka sendiri. Seharusnya tugas saya hanya mengarahkan, memandu guide-guide-nya lah, ya guide-guide-nya. Tapi mereka tinggal akan menyesuaikan dengan guide-guide itu sih. Wow, luar biasa Pak ya. Bapak bisa menemukan solusi dari Bapak, kemudian solusi untuk bisa melihat situasi-situasi yang ada. Oke, kira-kira Pak bisa mengadaptasi Pak ya, beradaptasi dengan tantangan-tantangan itu mungkin mungkin dari sisinya Bapak, baik mungkin dari sisinya situasi, kira-kira bagaimana Bapak bisa mengadaptasinya Pak ya, supaya tidak terlalu bergejolak gitu Pak ya. Ya, dari sisi saya merasa ya harus bisa mengadaptasi diri supaya saya bisa menyelesaikan apa yang sudah berjalan, paling tidak sampai tahapan akhir tahun ini gitu ya. Di tengah kondisi yang padat, ada kondisi-kondisi yang ternyata lebih complicated dari yang saya pikirkan. Ya mau tidak mau saya harus melakukan penyesuaian, termasuk meluangkan waktu lebih banyak, kemudian akan berdiskusi lebih banyak, juga bertanya, mencari pendapat lebih banyak. Nah, itu bentuk-bentuk adaptasinya sendiri sih Pak. Oh, iya. Ya Pak. Oke. Kira-kira untuk bisa melakukan adaptasi seperti itu Pak, apa orang-orang yang mungkin bisa Bapak koordinasikan? Mungkin ada siapa yang mungkin Bapak ajak koordinasi, bisa mengakomodir perubahan-perubahan itu Pak? Ya, kalau saya pribadi dalam peran saya berkoordinasi dengan tim yang lain, tim fasilitator yang lain. Ya, meminta masukan mereka juga dan
paling tidak berbagi dengan mereka supaya tidak berpikir sendiri, atau sharing juga kepada pimpinan kami, ya, pimpinan yayasan misalnya, untuk supaya sekali lagi bahwa beban itu tidak seolah-olah saya harus pikirkan sendiri. Jadi itu kalau yang terkait dengan saya. Kalau berkaitan dengan proses dengan tim yang menjadi tugas saya, ya saya harus terus berkoordinasi dengan pimpinan-pimpinan unit mereka dan orang-orang yang saya rasa orang kunci, termasuk juga dengan tim saya, terus mengkomunikasikan semua tahapan-tahapan yang sedang progres yang sedang terjadi, perlu terus berkomunikasi dengan mereka. Melakukan koordinasi, komunikasi dengan tim-tim ada Pak ya, koordinasi. Betul. Iya Pak, oke. Kira-kira Pak, bagaimana Bapak mungkin bisa melakukan mengeksekusinya Pak ya? Artinya bersama dengan tim, kira-kira untuk bisa menambah ketangguhan dalam bidang intelektual, baik dari sisi Bapak maupun dari sisi situasi yang ada. Bagaimana Bapak bisa mengeksekusi bersama dengan tim Pak ya? Bisa menambah ketangguhan bersama ini istilahnya, ketangguhan Bapak dan ketangguhan tim. Kira-kira apa yang Bapak lakukan Pak ya? Ya, dengan berdiskusi dengan tim fasilitator, saya dapat insight, masukan, feedback. Nah, itu membuat saya jadi merasa, oh iya, itu. Atau minimum dari mereka saya dapat resources, atau berupa bahan atau bacaan, atau apa yang saya bisa dapatkan. Nah, itu akan menolong saya khususnya untuk jadi lebih merasa, oh ya, ada tambahan power juga ya, ada tambahan yang membuat saya jadi lebih merasa punya ketangguhan gitu. Itu Pak, itu yang paling. Dengan buku mungkin ya, dengan menemukan sumber daya yang ada Pak ya. Betul. Saling koordinasi, eksekusi bisa menambah ketangguhan. Oke Pak. Yeah. Kira-kira Pak, apa yang Bapak sadari mungkin ya? Kita beralih ke emosional, sisi emosionalnya ya Pak ya. Ketangguhan dari sisi emosional. Kira-kira apa yang Bapak sadari dari tantangan yang sedang dihadapi ini Pak ya? Tantangan dalam hal di sekolah maupun tim. Ya, saya harus mengontrol, memastikan mengontrol emosi, karena seperti tadi saya katakan, apa yang pertugas yang ada ini memang menguras energi secara mental juga, dan saya harus menjaga agar itu tidak sampai kemudian justru ke sisi emosional saya juga begitu. Jadi memang saya harus menyiapkan diri dan terus menjaga sisi emosi yang ada agar tetap bisa melewati semua proses-proses pendampingan ini dengan emosi yang cukup matang juga. Iya. Oke Pak. Emosi cukup matang ini Pak ya. Iya. Oke, mungkin emosi apa yang mungkin Bapak butuhkan Pak ya di dalam menolong kolaborasi, membangun ketangguhan ini di dalam tim maupun di dalam Bapak itu sendiri. Ya, saya harus emosi apa yang perlu dibangun itu Pak ya? Mungkin atau suasana apa yang perlu dibangun untuk bisa menciptakan ketangguhan ini Pak? Saya harus bisa tetap berusaha tenang, terus kemudian objektif, dan kemudian menjaga perasaan saya juga untuk tidak judgement, tidak sampai ke judgement terhadap sebuah situasi, tapi bisa menempatkan perasaan secara positif atau tapi netral, dan kemudian ya tetap positif dalam memandang setiap orang yang ada gitu. Dan proses-prosesnya sendiri itu juga. Oke, nah tetap fokus, tetap tadi
supaya tetap menjaga hati gitu juga Pak ya. Supaya Betul, betul. calm down, supaya tenang juga, tetap tenang dalam mengatasi melihat situasi-situasi yang ada. Oke Pak, Betul, betul. bagaimana Bapak bisa mampu menerima mungkin tantangan-tantangan itu Pak ya? Menerima mungkin dengan baik gitu atau bagaimana? Bagaimana Bapak mampu bisa menerimanya? Saya mungkin satu kali membaca tulisan tentang kata toleransi. Nah, toleransi yang saya baca itu dalam definisi karakternya bukan seperti yang kita pikir toleransi itu toleransi antar umat beragama gitu, bukan. Jadi ini maknanya berbeda. Jadi toleransi dalam bahasa karakter itu artinya menerima apa ya istilahnya ya, bagaimana seseorang itu berproses. Bahwa setiap orang itu punya kecepatan proses yang berbeda, pemahaman yang berbeda, kecepatan berproses yang berbeda, kecepatan belajar yang berbeda. Jadi harus belajar menerima dan kemudian tentunya mendukung mereka. Nah itu makna itu akhirnya jadi menolong saya untuk ya mau saya secara pribadi tentunya ingin semuanya berlangsung lebih cepat, lebih responsif. Tapi ternyata saya melihat memang setiap orang berbeda. Jadi yang saya harus bangun untuk membuat emosi saya juga lebih baik adalah ya memahami makna toleran itu, toleran dalam sisi karakter itu ya artinya, dalam sisi relasi. Oke, membangun toleransi apa ya dalam hal penerimaan situasi perubahan-perubahan yang ada Pak ya. Betul, toleransi terhadap kemampuan seseorang dalam berubah, dalam belajar, dalam berespon. Nah itu yang perlu saya belajar. Oke Pak, mungkin kita dari sisi kita kalibrasi Pak ya. Mungkin toleransi yang mungkin Bapak miliki sekarang untuk bisa menerima situasi itu, untuk bisa menerima bahwa tim itu harus begini. Kira-kira toleransi yang Bapak miliki sekarang berapa kira-kira Pak ya? Ya kalau saya skalakan 0 sampai 10 mungkin di awal-awal saya berpikir karena saya pikir pasti bisa berlangsung cepat dan berharap bisa cepat. Dan maaf kata sempat rasanya ingin menuntut mereka lebih cepat. Waktu itu mungkin nilai toleransi saya cuma 4 mungkin ya. Tapi ketika prosesnya berlangsung saya menyadari ternyata tidak bisa. Jadi saya harus naikkan proses itu dan sekarang ini mungkin saya sudah di level 6 atau 7 lah untuk untuk jauh lebih memahami mereka begitu. Ya. Oke. Bapak harapkan berapa Pak ya untuk bisa proses ini bisa berjalan lancar Pak ya? Ya paling tidak 8 begitulah ya, karena saya tahu memang mereka bukan tidak mau, tapi mereka memang kecepatannya berbeda begitu. Pemahamannya, kecepatannya berbeda. Jadi ya saya harus yang belajar menyesuaikan apa yang ada. Oke Pak, apa yang Bapak ambil dari mungkin pelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari proses itu juga Pak? Ya sekali lagi bahwa pada dasarnya orang itu ingin berubah, ingin maju, tapi kadang-kadang sebagai fasilitator atau mungkin bahkan guru kepada muridnya, yang kadang kita tidak sadari itu bahwa proses orang ingin maju dan berubahnya itu butuh waktu yang tidak secepat yang kita pikirkan. Jadi, tapi kita harus tetap meyakini bahwa mereka memang sedang ingin maju, hanya kecepatannya mungkin yang belum sama gitu ya, kecepatannya tidak sama dan bagaimana kita menyelaraskan itu yang akan menjadi PR kita istilahnya, termasuk menurut saya kayak guru kepada muridnya. Maunya guru kan kalau sekali ngajar murid-muridnya semua langsung paham, tapi ternyata kan tidak sesederhana itu gitu maksudnya. Oke. Pak. Bagaimana Bapak bisa menyesuaikan dengan harapan Pak? Yang artinya ini harapannya Bapak itu bisa menyesuaikannya dengan harapan yang ada mungkin Pak ya? Saya harus memperjelas dulu satu apa yang saya
harapan-harapan yang memang diminta oleh bukan hanya saya, tapi institusi memintanya. Misalnya ada beberapa tahapan. Nah, kemudian yang kedua, melihat kira-kira mereka ada di level berapa. Ya, mereka mengukur. Oh, misalnya harapannya 10, mereka baru 4, ada yang 5, ada yang 6 mungkin. Nah, tapi masing-masing kemudian kita meminta mereka untuk mulai buat target. Ya, targetnya ke berapa? Apakah mau ke 6? Tapi kita beri patokan standar. Kalau bisa dalam suatu durasi yang agak tertentu bisa mencapai nilai minimal, meningkat sampai minimal 6 atau 7 secara bersama-sama. Nah, itu yang jadi sekarang mereka mungkin masih di 4, oke, kita tunggu sampai mereka bisa sampai ke minimum nilai 6 misalnya begitu sih. Tapi yang sudah 7 ya tetap minimum mempertahankan, tunggu teman-temannya supaya juga bisa sama-sama. Oke. Ya. Oke, mantap ya. Bagaimana Bapak bisa mengubah itu Pak ya? Mengubah mungkin ya kenyataannya supaya sesuai dengan harapan bersama Pak ya. Ada ketangguhan yang tercipta baik dalam Bapak maupun di dalam tim yang ada itu bisa mencapai visi ya. Saya pikir ya tujuannya memang mesti jelas ya. Tujuannya diharapkan harus jelas. Jadi mereka juga tahu mereka diharapkan apa. Kalaupun diharapkan perubahan, perubahan apa. Oke, kalau mereka sudah tahu tujuannya, tinggal mereka akan menyesuaikan dengan kecepatan diri mereka. Gitu. Kalau mereka merasa ketinggalannya jauh, ya semoga mereka bisa naikkan speed-nya sendiri. Ya, atau kita bantu. Atau paling tidak mereka tahu kalau saya ketinggalannya jauh ya saya harus menaikkannya begini. Tapi kalau ada yang sudah tidak tertinggal atau tinggalnya kecil, bukan mereka mau tenang-tenang, tapi justru kita minta mereka menolong yang teman-temannya yang ketinggalannya jauh gitu. Nah, itu sehingga naiknya bisa bersama-sama, tidak seperti balapan gitu ya. Cepat-cepat dia dapat. Iya, tidak sampai begitu. Ya. Oke Pak. Oke, kita beralih ke sisi sosialnya Pak ya. Mungkin ketangguhan sosial yang mau kita bangun di antara Bapak tim maupun Bapak sendiri ya. Bagaimana Pak bisa belajar dari tantangan itu Pak ya? Apa yang Bapak pelajari dari tantangan itu? Ya, kembali saya melihat bahwa ini orang, ini bukan barang gitu ya. Jadi orang itu ternyata betul-betul memang berbeda gitu ya. Sekalipun profesinya sama, ternyata profesinya sama-sama pendidik lah misalnya atau guru, ternyata tetap sisi-sisi individu, sisi-sisi keunikan seseorang itu tetap berbeda. Jadi harus memperhatikan keunikan masing-masing, tapi juga tetap harus punya tujuan atau target yang akan diraih. Gitu, Pak. Wow. Apakah Pak itu bisa membuat Bapak dengan memahami keunikan masing-masing, apakah itu bisa membuat Bapak maupun tim bisa semakin produktif? Saya rasa iya. Jadi setidaknya secara emosional kita juga jadi lebih tidak gampang jengkel begitu. Yang kedua, kami akhirnya jadi berpikir, tentang orang ini harus cara yang berbeda. Cara apa ya untuk orang ini cara berbeda. Cara ngomongnya berbeda, mungkin pendekatannya berbeda. Nah, itu akhirnya menjadi sebuah seni yang menarik sebenarnya. Seni dalam relasi juga yang menarik ya, maksudnya untuk mendampingi proses-proses perubahan seseorang. Oke. Mantap Pak, itu sebuah seni untuk bisa memahami speed seseorang Pak ya. Betul. Oke, bagaimana Bapak bisa membuat mungkin dalam hal mungkin prestasi, kira-kira dengan keunikan itu bagaimana bisa semua bisa berprestasi, baik Bapak maupun tim. Jadi dengan keunikan yang ada, keunikan itu atau keunggulan itu bisa menjadi sebuah prestasi yang mungkin bisa membanggakan. Apa yang Bapak lakukan kira-kira?
Akhirnya saya nyadari kalau orang bisa berubah itu, dulu kita dengar satu kata, orang kalau bisa berubah itu anugerah Tuhan. Saya akhirnya nyadari betul memang itu prestasi itu kalau melihat orang mau berubah dan ternyata bukan cuma mau tapi bisa berubah. Wah, itu sebuah itu sebuah hal yang melegakan, ya, itu kebanggaan, apalagi kalau levelnya dari jauh terus naiknya cukup banyak. Wah, itu seperti buat saya itu, ya, itu prestasi yang membahagiakan ya rasanya ya, bagi saya ketika melihat orang atau sebuah unit berubah lebih baik gitu. Iya Pak. Oke Pak, bagaimana Bapak bisa memahami secara mungkin ya memahami dengan mungkin prestasi setiap orang berbeda-beda Pak ya, maupun mungkin toleransi seseorang mungkin berbeda-beda dalam mencapai sebuah perubahan. Bagaimana Bapak bisa memahami orang lain dengan lebih baik gitu Pak? Bagaimana Bapak bisa memahami mereka dengan baik? Yang pertama jelas lewat komunikasi. Mungkin yang utama sih itu lewat komunikasi. Jadi memang harus bertanya kepada mereka dan mendengarkan dari mereka, bertanya dan mendengarkan apa kesulitan mereka. Kalaupun ada langkah-langkah step-step 1, 2, 3, itu pun apalagi yang jadi kesulitan, apa yang dibutuhkan, apa yang perlu dibantu, apakah sumber daya yang dibutuhkan oleh mereka, begitu sih. Ya, apa dukungan yang dibutuhkan oleh mereka, itu memang ya hanya bisa ditemukan lewat komunikasi menurut saya. Ya. Wow. Oke Pak, apa yang bisa Bapak berikan mungkin lewat komunikasi, selain komunikasi apa lagi yang Bapak bisa berikan untuk bisa membangun prestasi ini Pak? Bisa membangun prestasi bersama-sama, membangun ketangguhan bersama-sama, apa yang bisa Bapak berikan lagi? Atau apa yang Bapak bisa bangun lagi? Mungkin dua hal ya. Jadi yang pertama, tambahan dua hal. Tadi kalau tadi komunikasi, yang dua rasa aman. Jadi kepada mereka rasa aman bahwa jangan takut salah. Kita sedang belajar. Ayo, tapi harus mencoba. Ya, tapi jangan takut salah. Ayo, maju, belajar untuk mencobanya. Itu rasa amannya kita tumbuhkan. Dan atmosfer yang mendukung ya. Jadi untuk rasa aman itu juga ada atmosfer yang mendukung. Tapi tetap yang ketiga, kita juga memberi mereka tujuan yang atau manfaat yang jelas ya. Artinya kalau perubahan ini terjadi, yang mendapat manfaat sebenarnya diri mereka sendiri lebih dulu. Sebelum unit atau institusi mendapat, ya mereka lah sebenarnya mendapat manfaat. Jadi memastikan bahwa mereka menyadari bahwa mereka akan dapat manfaat dari itu. Nah, itu mungkin membuat mereka jadi mau berubah. Karena kalau mereka merasa tidak dapat manfaatnya buat mereka, ya ngapain juga gitu. Ada komunikasi, ada rasa aman, kemudian ada rasa tujuan yang jelas, manfaat yang jelas, manfaat yang jelas untuk bisa mencapai ketangguhan itu Pak ya. Oke Pak, mungkin apa yang bisa Bapak lakukan, apa yang mungkin bisa dilakukan lagi Pak ya untuk bisa lebih baik lagi, berarti Bapak bisa melayani mereka lebih baik lagi. Apa yang mungkin Bapak lakukan lagi? Tetap prosesnya artinya penyediaan dukungan ya, secara baik secara unit maupun personal. Artinya kalaupun mereka sudah mencoba 3 hal itu masih kesulitan, mereka boleh apa istilahnya personal coaching atau personal counseling dengan untuk lebih lagi ditangani secara lebih khusus gitu kalau hal-hal yang mereka ingin. Kalau perlu personal coaching pun ya disediakan. Tapi intinya kita mendorong mereka, pokoknya kalian harus mau maju, gitu, harus mau berubah. Supportnya kita siapkan, gitu istilahnya begitu. Oke, luar biasa Pak. Terima kasih Pak. Oke, kita mungkin beralih ke sisi spiritualnya Pak ya. Nah, kita ketangguhan spiritualnya. Tadi intelektualnya sudah, emosinya sudah, sekarang sosialnya sudah, sekarang ke spiritualnya Pak. Apa yang Bapak lakukan untuk bisa mengelola
kesabaran ya Pak ya. Atau kesabaran yang mungkin Bapak miliki, apa yang Bapak lakukan untuk bisa mengelola itu Pak ya? Ya, saya pikir harus membangun juga mencoba melihat semua situasi ini dari pemahaman spiritual. Saya akhirnya cuma melihat bahwa ya Tuhan aja sabar dengan kita, masa kita tidak mau sabar dengan mereka gitu. Oh iya. Ya Tuhan aja yang rasanya punya alasan bisa marah kalau kita tidak berubah-berubah, tapi dia memilih untuk tetap sabar sama kita, masakan kita tidak mau sabar juga dengan mereka. Tapi kesabaran itu bukan untuk santai-santai, tapi kesabaran itu justru untuk membuat orang merasa aman untuk mau belajar dan berubah. Nah itu yang hal yang paling tidak menjadi yang kami pikirkan sih, saya pribadi pikirkan gitu sih, untuk paling tidak supaya menjaga cara pandang saya terhadap semua orang tetap positif gitu, tetap baik. Iya Pak, mantap. Tuhan aja sabar, segitu nggak sabar. Iya. Oke, bagaimana Bapak bisa membangun untuk rasa bersyukur lagi Pak ya? Mungkin rasa syukur Bapak yang miliki maupun tim miliki. Kira-kira apa yang Bapak lakukan untuk bisa ada ucapan syukur tercipta dalam Bapakmu dalam tim juga? Tadi saya mungkin sempat mengatakan bahwa asal mereka mau berubah itu buat saya seperti wah itu buat saya sudah mujizat lah istilahnya. Orang mau berubah aja itu buat saya sudah mujizat. Karena kan kita tidak bisa kontrol mereka, itu harus keputusannya dari mereka kan. Tapi kalau mereka mau berubah, itu kami sudah sangat bersyukur. Apalagi mau terus belajar lebih jauh, kami merasa semakin bersyukur dan semakin bersyukur. Jadi kadang-kadang saya ngomong sama tim, selama mereka masih mau belajar dan mau dengerin kita aja, kita bersyukur. Apalagi setelah dengerin mereka mau berubah, kami lebih bersyukur. Oke. Bagaimana mereka bisa Pak untuk bisa ketika mereka mau berubah, bagaimana untuk bisa mencapai hasil maksimal yang baik gitu Pak ya? Selain mungkin mereka mau berubah, ada kira-kira cara lain untuk bisa mereka maksimal, dan mungkin ketika mereka bisa maksimal dan mereka bisa mampu menyerahkan hasilnya kepada Tuhan, membuat paradigma seperti itu, apa yang mungkin Bapak lakukan Pak ya? Kami juga sharing kepada mereka bahwa Tuhan itu sabar, tapi Tuhan itu juga kepingin kalian berubah. Tuhan tidak berubah, tapi dia suka melakukan perubahan. Nah itu statement yang kami selalu ucapkan. Oh, yeah. Tuhan itu tidak berubah. Dulu, sekarang, selamanya dia tidak berubah. Eksistensinya tidak berubah. Tapi dia suka melakukan perubahan. Nah, kalau kita mau tahu apa yang Tuhan suka, ya sukailah perubahan. Itu karena Tuhan suka berubah. Tuhan suka merubah. Yeah. Dia tidak berubah, tapi dia suka melakukan perubahan. Terus kata yang kedua mungkin kita selalu berkata pada mereka, memang sih Tuhan sayang kalian dan terima kalian apa adanya. Tapi Tuhan tidak kepingin kalian cuma jadi seadanya. Yeah. Itu kalimat-kalimat yang semoga membangkitkan juga kesadaran spiritual mereka bahwa betul, apapun yang terjadi Tuhan menerima kalian apa adanya. Tapi kan Tuhan tidak mau kalian cuma jadi seadanya. Tuhan mau kalian jadi maksimal gitu sih. Mantap, luar biasa. Ya, Tuhan itu tetap satu, tapi menyukai perubahan ya Pak ya. Luar biasa. Betul. Tuhan itu nggak mau kita seadanya. Oke, dia ingin kita berubah. Oke Pak, apa yang Bapak lakukan lah supaya mereka menjadi pribadi yang patuh Pak ya? Ini kita mungkin dari submit mereka, kira-kira apa yang mungkin bisa dibangun untuk bisa meningkatkan kepatuhan mereka menjadi pribadi yang patuh. Ya kami merasa begini, kalau orang kesadarannya
tentang kesadaran intelektual tadi, sosial, termasuk kesadaran spiritualnya mereka dapat, mereka akan lebih mudah tergerak untuk mengikuti perubahan yang ada. Jadi mereka tidak melihat bahwa perubahan ini cuma tuntutan organisasi, tapi ini mereka juga melihat bahwa ini adalah hal yang baik buat diri mereka sendiri. Ya sekali lagi memang kami tetap menuliskan standar-standar yang ada supaya mereka tahu apa yang diharapkan kepada mereka dan mengarahkan diri sesuai standar tersebut. Dan standar itu bukan top down, standar itu juga adalah hasil, ada arahan dari atas, tapi juga ada kesepakatan bersama dengan semua orang yang ada sih. Jadi ya semoga itu mendorong mereka. Jadi kalau saya patuh ini karena memang ini juga kesepakatan bersama gitu sih. Pak, bagaimana bisa menghadirkan, artinya menyadari bahwa Tuhan selalu hadir gitu Pak ya dalam proses-proses perubahan ini, apa yang mungkin bisa Bapak lakukan gitu, ada tim lakukan untuk bisa bahwa ini bukan kerja sendiri loh, tapi bahwa Tuhan hadir gitu. Apa mungkin paradigma atau persepsi apa yang mungkin Bapak bangun gitu ya? Kadang ketika kita melihat seseorang yang mungkin kita kenal bertahun-tahun, terus tiba-tiba karena proses-proses yang ada kemudian mereka mau melakukan perubahan, kita seringkali berkata begini, saya dengan berdiskusi dengan tim dan berkata bahwa siapa sih yang bisa merubah orang kalau bukan Tuhan gitu. Siapa kita yang bisa, karena orang bukan barang, kita tidak bisa pindahkan mereka semaunya kalau itu bukan karena keputusan mereka sendiri. Ya. Jadi kalau mereka memutuskan mau berubah dan bersepakat bersama-sama berubah, saya yakin itu pasti ada campur tangan ilahi di dalamnya. Ada campur tangan Tuhan. Karena mungkin secara usia beberapa lebih tua dari kita, gitu kan. Secara pengalaman beberapa lebih lama. Jadi ya hanya Tuhan yang mungkin bisa mendorong mereka mau terlibat dalam proses-proses perubahan itu. Wow. Terima kasih Pak, luar biasa. Apa yang mungkin terakhir, apa yang kesimpulan yang mungkin bisa Bapak ambil ya dari mungkin proses ketangguhan yang kemudian diciptakan baik untuk pribadi secara intelektual maupun secara sosial maupun secara emosi maupun secara spiritual. Kira-kira apa kesimpulan yang mungkin bisa Bapak simpulkan gitu ya? Ya, terima kasih buat sesi ketangguhan ini karena saya mengibaratkan diri seperti driver yang membawa penumpang. Ya, meskipun drivernya mungkin merasa bisa nyetir, mengendarai dengan baik, tapi kalau bensinnya atau bahan bakarnya tidak diisi, ya tidak ada gunanya. Meskipun mobilnya keren, kalau bahan bakarnya tidak ada yang mengisi, tidak diisi, ya tidak bisa jalan. Dan bahan bakar atau bensinnya, bahan bakarnya ini saya sebut sebagai ya ini sesi ketangguhan inilah, itu jadi bahan bakarnya. Karena kalau tidak ada bahan bakar ini atau bahan bakarnya cuma sedikit, bisa jalan-jalan, tapi ya pada satu titik cepat habis begitu kan. Jadi sampai juga tujuannya. Tidak sampai juga ke tujuannya. Akhirnya malah lebih frustasi karena sudah separuh jalan. Mending tidak jalan daripada sudah separuh jalan tapi terus tidak sampai juga. Iya. Terima kasih Pak. Jadi saya diingatkan untuk soal. Luar biasa Pak. Terima kasih juga Pak buat sesi coaching kita saat ini. Ya. Oke Pak, saya recordingnya dulu Pak ya. Ya.